Halo semuanya, jadi kami lagi di Bank Syariah Indonesia. Hitung-hitung nyampe ya Pak? Halo semuanya, jadi kami lagi di Bank Syariah Indonesia. Kalian penasaran nggak sih apa itu Bank Syariah Indonesia? Dan juga bagaimana sistem di Bank Syariah itu? Review, mari kita review. Bank lain itu apa? Kalau kita sisanya gini, bandingin ya, dibanding bank syariah dibanding bank konvensional atau bank syariah dibanding bank syariah. Bank konvensional. Nah, kalau setiap bank itu sebenarnya kalau kelebihannya setiap bank hampir mirip-mirip ya, sama aja sih, cuma karena kita di bank syariah kan istilahnya untuk aspek hukum atau perbankannya kan kita melakukan prinsip-prinsip syariah, itu yang prinsip dasar yang paling beda dari bank konvensional. Kalau masalah produknya hampir sama, menurut kita pendanaan juga ada, pembiayaan kalau bank kan kredit, kalau di bank syariah pembiayaan kita juga ada, terus kayak obligasi jual, kalau bank konvensional jual obligasi, kalau bank syariah jual suku. Itu sebenarnya produk pemerintah sama, beda tapi ya hampir mirip, beda underlyingnya aja. Kalau pelayanan standarisasi bank sama, kalau dari aspek hukumnya kita ada tambahan. Kalau bank konvensional cuma OJK, kan dulu BI, sekarang OJK aja. Kalau bank syariah ada dewan syariahnya. Kalau dari aspek resikonya, bank konvensional tuh kalau nggak salah hanya 7, bank syariah tambah 2, ada 9. Jadi ada tambahan itu investasi sama syariahnya. Nah, kalau tiap perbankan kalau beda ya mirip-mirip aja. Kalau dibandingin sama bank konvensional, kita lihat aja kalau sekarang dari segi bank terbesar itu bank syariah kalau nggak salah nomor 6 dibandingin bank seluruh Indonesia ya, baik bank konvensional atau bank syariah. Kalau bank syariah kita emang paling tinggi, di bawah kita kan malah, tapi kan gapnya jauh banget saat ini ya. Kalau di bank syariah itu kebanyakan orang masih beranggapan yang tadi bank syariah sama bank konvensional tuh ya sama aja, cuma beda nama aja. Kalau kita menjelaskan ke orang yang gimana, awam sih agak susah ya. Maksudnya susahnya gini, kalau orang yang nggak tahu, kalau bank syariah bank kan sama, tabungan aja itu kan sama aja, cuma beda nama aja. Biasanya kita jelasin itu tergantung sama siapa kita ngomong. Kalau sama orang awam ya sederhananya gini, kalau kita orang yang nggak tahu, bedanya kita nggak ngomong masalah legalitas ya. Bedanya orang kumpul kebo sama nikah siri apa? Coba kalian lihat, orang kumpul kebo yang sama nikah siri. Ya. Bedanya orang yang kumpul kebo ini tidak sah di mata agama maupun Ya istilahnya yang ngumpul kebo itu nggak ada ijab kabulnya, nggak ada saksinya. Ya udah, kalau bank syariah kan akadnya, istilahnya perjanjian awalnya kan udah beda. Berarti kan secara harfiah kan itu udah beda kan. Kita nggak mau masalah hukum. Ya kan sesederhananya gitu. Jadi kayak orang mau niat di pertamanya kan udah beda. Kalau di bank syariah tuh walaupun itu kan ada perjanjiannya, ada akadnya. Akadnya sama bank konvensional pun beda. Untuk sederhananya kalau di bank syariah biasanya agak ribet. Apalagi kalau akadnya murabahah, istilahnya akadnya jual beli. Jadi ditanyain mau beli apa, di mana. Jadi penggunaannya harus sesuai. Jadi kalau orang kalau beli rumah, beli mobil itu enak. Maksudnya kita jelas nih, akadnya murabahah, barangnya ada. Yang susah itu dulu di bank syariah, sebelum ada akad musyarakah mustanakishoh, itu baru aja
diresmiin dulu akadnya kan cuma murabah, makanya orang bilang bank syariah itu bank yang semua dimurabahkan, dijual belikan. Jadi kalau orang istilahnya kamu punya rumah mau minjem untuk kebutuhan lain-lain kan ditanyanya mesti untuk kebutuhan apa. Kalau saya untuk kebutuhan sekolah akadnya beda, saya untuk bayar utang di tempat lain akadnya beda lagi, saya untuk renovasi nanti beli barang pencairannya bertahap, makanya kan ribet gitu. Pak, saya mau minjem ribet banget ya, karena disesuaikan sama akadnya tadi peruntukannya. Biasanya orang yang agak ribet itu biasanya mereka banyak ngakalin kalau ngomongnya untuk beli, Pak saya beli ini ternyata dipakai untuk biaya sekolah. Sebenarnya ada produknya tapi akadnya beda, ada yang pakai istisna, ada yang pakai ijaro, kan macam-macam. Nah, karena kebutuhan yang ribet itu makanya orang kadang-kadang persepsinya beda. Oh bang sama aja, hanya muncullah terbaru itu akad musyarakah mustanakisoh. Jadi kita kayak referensi ulang. Jadi kamu udah punya rumah, istilah kamu butuh dana, rumah itu dijual ke bank, jadi kamu belinya nyicil dibagi selama beberapa tahun. Karena kamu tempatin berarti kamu harus bayar sewa dong ke saya. Ya udah kamu bayar sewa lah, akhirnya kita balikin. Tapi selama berapa tahun itu rumah itu jadi milik bank dalam tanda kutip. Gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sartika dengan NPM 2451171. Di sini saya akan membahas tentang prosedur untuk menjadi nasabah di bank syariah. Yang pertama itu kita harus melakukan pendaftaran pada aplikasi bank syariah. Yang kedua kita harus menyiapkan dokumen identitas seperti KTP dan lain-lainnya. Yang ketiga itu kita menyediakan dokumen bisnis jika kita melakukan pinjaman untuk bisnis. Dokumen bisnisnya itu terdiri dari SIUP atau surat izin usaha. Yang kedua itu ada laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini untuk sebagai bukti bahwa usaha kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja atau aman sehingga tidak menghambat dalam proses pembayaran dari pinjaman yang kita lakukan. Yang keempat itu ada jaminan, yang mana jaminan ini berupa aset dan juga properti dari usaha. Dan yang keempat itu ada jaminan kredit atau riwayat kredit, yang mana kita sebagai pihak bank harus mengecek apakah usaha tersebut memiliki riwayat kredit yang besar sehingga usaha yang meminjamkan pinjaman kepada bank ini tidak bisa membayar dari pinjaman yang dilakukan. Setelah melakukan prosedur-prosedur yang dilakukan itu sehingga tidak ada masalah, maka pihak bank akan melakukan persetujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Bilber Pohandi dengan NPM 2451119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bank syariah untuk memenuhi permintaan nasabah. Seperti yang kita ketahui di era sekarang, banyak permintaan nasabah yang tentu saja pastinya bervariasi. Dan tentu saja ini merupakan sebuah tantangan untuk bank syariah itu sendiri dalam memenuhi permintaan nasabah, yang dimana kita harus ingat bahwa bank syariah itu sendiri harus memenuhi kriteria-kriteria seperti akad tersebut. Dan tentu saja bank syariah ini juga perlu untuk mengetahui tujuan dari semisalnya peminjaman yang diajukan oleh nasabah. Tentu saja hal ini merupakan menjadi sebuah tantangan bagi bank syariah itu sendiri. Terima kasih. Halo semuanya, saya Ilham Ramadan NPM 2451177. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pendekatan nasabah. Nah, tantangan yang biasanya sering kali dihadapi bank syariah itu adalah preferensi masyarakat yang sering kali menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional ini merupakan bank yang sama saja, namun hanya berbeda nama. Hal ini sangat sering kali dihadapi oleh bank syariah karena banyak sekali orang-orang awam yang bahkan tidak memiliki basic tentang perbankan syariah. Di sini, jika kita ingin menjelaskan hal ini kepada orang awam, kita harus menjelaskannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Maka dari itu, studi kasus pendekatan nasabah harus didasari dengan pemahaman-pemahaman yang lebih edukatif dan komunikatif agar semua nasabah memahami konsep perbankan syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suni Hati dengan NPM 2451170. Mengapa Dewan Pengawas Syariah penting dalam operasional bank syariah? Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam operasional bank syariah karena berfungsi sebagai pengawas ketentuan prinsip-prinsip bank syariah.
Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan bank syariah sesuai dengan ketentuan bank syariah, sehingga mencegah praktik riba, grahar, dan masyid. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Mendika dengan NPM 2451045. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa larangan riba menjadi salah satu prinsip utama dalam akad syariah. Larangan riba merupakan prinsip utama dalam akad syariah karena dasar larangan ini sudah ditegaskan dalam ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, riba disebut sebagai praktik yang dilarang keras karena dampaknya yang lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Dalam umat Islam memandang riba sebagai sesuatu yang tidak adil, baik bagi pemberi maupun penerima pinjaman, dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan yang menjadi inti ajaran Islam. Secara umum, riba dilarang karena praktiknya dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti yang pertama, ketidakpastian dan jebakan finansial. Dalam transaksi berbasis bunga, peminjaman bisa saja terjebak dalam kondisi sulit karena tidak mengetahui secara pasti beban bunga yang harus ditanggung. Hal ini membuat pemberi pinjaman cenderung mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kemampuan penerima pinjaman. Kemudian yang kedua yaitu ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Jika menggunakan bunga, pemberi pinjaman menerima keuntungan tetap tanpa peduli apakah usaha mereka menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sebaliknya, pada prinsip syariah mengharuskan keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan adat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Damananda, NPM 2451036. Hari ini saya akan membahas perbandingan di antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, untuk menentukan mana yang lebih bagus di antara bank syariah dan bank konvensional, maka itu ditentukan oleh nasabahnya sendiri. Kenapa? Karena jika nasabahnya mengutamakan keagamaan, maka lebih bagus menggunakan bank syariah. Jika nasabahnya mengutamakan keefisiensian, maka disarankan untuk menggunakan bank konvensional. Nah, selain dari itu, perbandingan lainnya itu terletak pada produknya. Bank syariah ini menawarkan produk seperti simpanan emas, di mana simpanan emas ini hanya ada di Pegadaian dan bank syariah dan tidak ada pada bank pada umumnya. Nah, sementara bank konvensional ini menawarkan seperti produk pertukaran valuta asing yang biasa disebut sebagai forex. Perkenalkan, nama saya Absasir Ratu Davilia dengan NPM 2451066. Saya akan membahas mengenai kebijakan bank syariah terhadap nasabah non-muslim. Seperti yang kita ketahui, bank syariah itu kebanyakan beragama muslim, tetapi bank syariah sangat menerima calon nasabah yang beragama non-muslim. Bank syariah juga tidak membedakan antara nasabah muslim dan juga non-muslim selama semua prosedur yang ditentukan oleh bank syariah itu terpenuhi, tidak memandang latar belakang agama. Dan secara keseluruhan, bank nasabah sangat melayani dan berkomitmen untuk melayani semua nasabah tanpa diskriminasi. Yang berlaku berharap kebijakan ini dapat terus berkembang untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahel Mulia Pusunggu, NPM 2451030. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari bank syariah yang tidak ada pada bank konvensional lainnya. Yang pertama, bank syariah bebas riba atau tidak ada bunga. Karena bunga dalam Islam itu dilarang pada Al-Quran. Maka bank syariah memberikan tawaran lain yaitu mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna modal. Yang kedua, bank syariah memiliki sistem penggadaian yang tidak ada pada bank konvensional lainnya. Yang ketiga, bank syariah juga memiliki sistem cicil emas yang dimana dalam sistem cicil emas tersebut tidak berdasarkan uang tetapi dari gram emas. Misalnya kita menabung 500.000 itu senilai dengan 0,5 gram emas. Nah, emas tersebut dapat kita uangkan ataupun dapat kita cetak menjadi emas fisik. Perkenalkan, nama saya Fani Noventi Farliza dengan NPM 2451023 dan di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari bank syariah. Yang pertama-tama bisa dilihat dari aspek pembiayaan. Sebenarnya, bank syariah dan bank konvensional ini tidak memiliki perbedaan yang jauh. Namun, bank syariah ini menawarkan produk yang lebih terbatas karena prinsip syariah yang membatasi transaksi tertentu. Seperti contohnya, jika bank syariah tersebut ingin memfasilitasi sebuah hotel, maka harus diperiksa terlebih dahulu apakah hotel tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Selanjutnya, ada tingkat pemahaman orang awam atau masyarakat yang masih kurang mengenai regulasi bank syariah. Hal ini menghambat pemasaran produk dan juga kepercayaan dari nasabah.
Dan selanjutnya, Bank Syariah juga perlu meningkatkan adopsi teknologi agar bisa tetap kompetitif, terutama dalam keamanan cyber dan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Nosal Futirulfa dengan NPM 245109. Nah, di sini Bank Syariah Indonesia atau BSI telah mengambil langkah maju dalam meningkatkan pengalaman nasabah melalui inovasi teknologi. Salah satu inovasinya yaitu aplikasi Beyond by BSI yang dirancang khusus untuk para nasabah menyampaikan keluhan mereka dan mendapatkan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Aplikasi ini juga memungkinkan para nasabah untuk bisa berkomunikasi dengan pihak bank dengan cara lebih efisien. Lalu, keluhan nasabah bisa disampaikan melalui aplikasi Beyond by BSI, juga bisa disampaikan melalui email, WhatsApp, call center, dan atau bisa langsung mengunjungi kantor cabang BSI.